sahabat-sahabat pers. Sahabat-sahabat pers yang kami hormati, kami berterima kasih kepada sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Perkenankanlah kami melaporkan kepada sahabat-sahabat pers yang selama ini membantu kami. Pertama, kami berterima kasih kepada Mabes Polri, Bapak Kapolri, dan Bareskrim Bapak Aridono dan Pak Idam, ya, sebagai Komandan Provos. Kami laporkan pemeriksaan ini melanjutkan pemeriksaan yang mana Pak Ahok datang dengan kesadaran sendiri tanggal 24 Oktober. Pada waktu itu 22 pertanyaan. Tadi ditambahkan sesuai dengan kesadaran hukum melalui panggilan daripada Mabes Polri 18 pertanyaan. Kawan-kawan, mari kita dengar yang mendampingi Bung Sera sebagai pimpinan advokat. Saya persilakan. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa bisa saya lanjutkan. Sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok atau Insinyur Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait dengan peristiwa tanggal 27 September di Kepulauan Seribu. Nah, kita pemeriksaan dilakukan 9 jam, tentu dengan hampir 22 pertanyaan, ditambah pemeriksaan terdahulu itu 18 pertanyaan, sehingga jumlahnya 40 pertanyaan. Ada beberapa penyidik yang saya kira hari ini melakukan pemeriksaan kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama. Pertama adalah Kombes Ari Adiputra, kemudian Pak Suwando Nainggolan, Pak Juhandi Raharjo, dan Pak Suparna. Dan pemeriksaan ini berjalan lancar. Pak Ahok bisa menjawab dengan baik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan. Saya kira cukup itu keterangan dari saya. Terima kasih. Tenang, kawan-kawan tenang. Bisa mendengar suara Pak Ahok, ya, nggak usah khawatir. Kita dengarkan. Tapi kami terima kasih kepolisian sangat profesional. Kami persilakan Pak Ahok. Semuanya, saya kira tadi sudah jelas, ya. Jadi isi sudah jelas semua. Kalau mau tahu yang lain, ya silakan tanya kepada penyidik. Ya, terima kasih. Saya udah mau pulang, udah lapar nih. Terima kasih. Pak Ahok! Woi, jangan tarik-tarik, Bang. Buka jalan. Buka jalan. Himbauannya agar damai seperti apa, Pak? Jalan.
Pak, kaca Pak. Pak. Dada Pak. Ya, nunggu lama-lama begini. Kasih jalan. Sino udah pulang? Pak, pakai mic-nya Pak. Pakai mic aja Pak. Nah, pakai mic Pak, nggak kedengeran Pak. Wartawannya banyak Pak. Izin Pak, pakai mic Pak. Pak, izin Pak, pakai mic Pak. Pak, izin Pak, pakai mic Pak. Pak pakai mic aja Pak. Pak, pakai mic aja Pak. Rekan-rekan, saya sampaikan ke semuanya. Jadi pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok Basuki Cahayapurnama sudah selesai. Ya, pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok sudah selesai. Ada 40 pertanyaan dari pemeriksaan sebelumnya berkaitan dengan apa yang beliau lakukan di Pulau Seribu, yaitu program untuk pengembangan perikanan yang akan dilaksanakan oleh warga Pulau Seribu. Dalam prosesnya, ya, beliau menyampaikan hal-hal bagaimana memajukan warga setempat untuk dapat keuntungan dan bisa umroh dan lain-lain kalau program pengembangan perikanan ini berhasil. Ada beberapa kata yang memang terucap di situ dan disunting oleh seseorang, dijadikan viral. Yang terakhir, seolah-olah terjadi penistaan agama, dan ini menjadi masalah bagi umat Islam. Jadi penyidik melihat, memeriksa secara lengkap, komprehensif maksud dan tujuan dilaksanakan kunjungan di Pulau Seribu tersebut. Ini yang dilaksanakan oleh penyidik dalam pemeriksaan saat ini. Nah, berkaitan dengan gelar perkara, rencananya minggu depan. Minggu ini fokusnya adalah memeriksa semua saksi-saksi yang belum sempat diperiksa. Jadi penyidik sudah memeriksa saksi yang ada di Pulau Seribu, beberapa saksi ahli, lapor, dan lain-lain. Ya, sudah hampir 25 orang. Dan minggu ini kita harapkan ada 8 orang lagi, termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa. Nanti setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai dan bisa dikumpulkan hasil pemeriksaannya, insya Allah ya, minggu depan, harinya belum ditentukan, kita akan laksanakan gelar perkara. Rencana hari Kamis, ya, hari Kamis dipanggil oleh penyidik saudara Buniani ya, sebagai saksi, ya, sebagai saksi dalam kaitan kasus
Pak Ahok sebagai terlapor. Memang itu diedit ya, dipotong artinya ya, karena durasinya kan cukup panjang, 1 jam kurang lebih itu ya, dari penjelasan Pak Ahok di Pulau Seribu ya, diambil penggalan saja. Ya, nanti yang akan mengulas itu adalah keterangan ahli. Ya, ada ahli agama, ahli bahasa maupun ahli pidana. Pak, ada atau tidaknya editing itu, Pak, itu mempengaruhi substansi atau Ya. enggak, Pak? Penyidik menentukan saja ahli yang akan dipanggil tentunya dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Siapa yang ahli bahasa, siapa agama, siapa pidana, dan tidak menutup kemungkinan juga dari pelapor maupun terlapor bisa menyampaikan saksi ahli yang menguntungkan bagi diri mereka. Ketentuan itu dasarnya apa, Pak? Ada di KUHAP ada. Pak, ada atau tidaknya editing itu, Pak, itu kira-kira mempengaruhi substansi atau enggak, Pak? Ya, saya tidak bisa ditinggalkan di situ ya. Nah, yang bisa mengulas ya, sementara ini sudah selesai terhadap saudara Ahok ya. Jadi nah, masalah gelar perkara terbuka ini memang lama dilakukan. Nanti kita juga akan membuat settingnya dan sedang berjalan prosesnya ini. Jadi tempatnya di mana, set undangannya, kemudian bagaimana liputannya, kemudian kita sedang godok bersama-sama tim yang dibentuk supaya minggu depan bisa terlaksana gelar perkara tersebut secara terbuka dengan baik. Di video aslinya ada kata pakai. Ada ya. Di video yang diedit oleh Bu Yani nggak ada kata pakai. Transkripnya tidak ada kata pakai ya. Dengan kata lain, dengan adanya perubahan itu bahwa unsur pidana terhadap Ahok bisa hilang. Tidak disimpan. Ada. Jadi gelar perkara tersebut artinya kompetensi kemudian dari pihak pelapor terlapor itu akan kita substansinya sejauh mana, kemudian argumennya masing-masing bisa menilai. Pak, landasan hukum gelar terbuka apa gelar perkara Di Kaba ya, perkapnya juga ada. Cuma yang terbuka memang baru sekarang. Pak, yang dipakai nanti transkripnya ataukah video editannya, Pak, yang dijadikan alat bukti? Semua yang Kan transkripnya potongan berbeda dengan maupun yang aslinya juga jadi Kan tadi transkrip dengan editan berbeda, Pak. Yang dipakai yang mana, Pak? semua. Pak, untuk status, Pak. Menilai kan penyidik nantinya dari hasil pendapat, dari hasil argumen yang keluar dari para saksi ahli terlapor pelapor. Pak, peningkatan status kapan, Pak? Yang bisa menguji adalah pengadilan, bukan gelar perkara. Lalu kalau kemudian gelar perkara ini terbuka, korelasi hukumnya bagaimana? Nggak sampai pengadilan ya, kita nggak bicara pengadilan, ini bicara gelar perkara. Ini kan masih penyelidikan. Nanti gelar perkara akan menyimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak. Ya, itu dulu. Yang lain kita tunggu saja pada waktu
para ahli ini berpendapat di situ. Ya, untuk hate speech kita pantau. Berhati-hatilah masyarakat yang suka hate speech. Hate speech itu merugikan pihak-pihak lain, ya. Jadi kalau sekarang masih belum ada yang menuntut, bukan berarti Anda tidak terawasi. Itu ada dan bekerja. Jadi hati-hati kalau melakukan fitnah, provokasi di media sosial, karena Anda terpantau semuanya. Tinggal nanti ada yang merugikan atau yang dirugikan, siap-siap menerima laporan. Pak Triwanto, selama ini belum pernah ada gelar terbuka. Ini artinya tidak lazim. Padahal begitu banyak Usadex, kemudian yang Eden dan yang lain. Baru kali ini terjadi ini. Apakah tidak menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat? Ya, yang lalu biar berlalu ya. Yang sekarang saja kita kerjakan. Bukankah itu masalah Pak? Pak. Menjadi terbuka, menjadi terang, pihak perasaannya ada rekayasa dan curi kepada pihak manapun termasuk kepada penyidik. Jadi silakan bisa dinilai dalam gerak perkara tersebut. Dalam gelar perkara yang digelar minggu depan apabila keterangan dan alasan cukup, mungkin nggak ada peningkatan status hukum Pak dari terlapor Pak? Ya, kalau mungkin susah jawabnya ya. Kita tunggu saja gelar perkaranya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.